Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Bahkan ini ya viral atau lagi gencar-gencarnya bahas ijazah Peggy Setiawan ya. Peggy yang katanya anak mantan Bupati Cirebon, yang katanya nebus ijazah nggak bisa ya. Terus padahal cincin yang dipakainya itu 13 karat. Wah, keren sih. Bu Widya kayak tahu semuanya ya. Detail sekali perhatikannya. Betul-betul mantap sekali Bu Widya memberi ketegasannya ya. Wah, nggak nyangka juga sih jasa kok nggak bisa ditebus ya kan. Kayak ada yang janggal aja, makin nambah kejanggalannya kan. Ya, penasaran? Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Mau menuju 7.000 ya. Jadi ada pengusutan, ada orang baru tanda tangan bersidik jari di ijazah ya. Pakai cincin blue sapphire dari Sri Lanka nih ya, dengan nilai kurang lebih beratnya 13 karat. Percaya itu orang nggak bisa tebus ijazah? Hah? Percaya nggak kalian? Kalau orang itu nggak bisa tebus ijazah? Tapi cincinnya 13 karat kurang lebih pakai blue sapphire dari negara Sri Lanka. Banyak kan drakor, bener kata Bapak Joko. Lagi heboh lagi nih masalah ijazahnya Peggy yang nipnya kosong. Itu ijazah palsu itu ijazah tidak resmi, itu ijazah rekayasa, itu tidak sah. Oke, saya bantu jawab ya. Kenapa ijazahnya Peggy itu nipnya kosong? Karena Peggy bersekolah di SMK Al Hasyimiyah yang statusnya sekolah itu PKBM. Apa PKBM itu? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan biasanya oleh masyarakat atau yayasan. Alias kayak gampangnya itu swasta deh, kayak gitu dah. Nah, terus ketua atau kepala PKBM itu diangkat oleh yayasan atau aturan lain yang diatur dalam akte notaris, bukan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah lah, seperti itu kan. Nah, jadi pecantuman NIP pada blanko ijazah tidak memiliki dasar legal standing. Justru bisa membuat ijazah itu menjadi cacat hukum kalau sampai itu dilakukan atau ada. Apalagi kan gurunya itu kan bukan PNS kan, jadi itu nggak boleh, itu memang sudah standarnya seperti itu dan itu sudah normal. Kalau kalian tidak percaya, kalian kan punya sekolahan masing-masing, coba ditanyakan sama sekolahnya masing-masing. Dan kalau masih tidak percaya juga, mungkin tanya ke Mendikbud deh, siapa tahu nanti bisa membantu. Kan saya sudah membantu sampai sini aja. Ada pertanyaan lagi nih, Bang, itu gimana kalau ijazahnya itu fotonya tidak ada? Ijazah yang mana dulu? Ijazahnya Peggy yang tidak ada fotonya itu adalah ijazah SD. Di Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa ada cap 3 jarinya Peggy, tapi tidak ada fotonya karena terkelupas. Yang SD, yang SMP aman, yang SMK sudah dibuatkan kemarin untuk cap 3 jari dan foto semua sudah ada dari dulu. Jadi sudah ya, sudah jelas ya, semoga membantu ya. Terima kasih, sehat selalu, happy weekend buat semuanya. Malam guys, saya menyimak jumpa pers dari seseorang ya yang selalu ngintil aja dengan timnya 00 itu ya. Nah, dari keputusan itu saya agak curiga sih, karena kenapa? Mereka meminta agar penelusuran yang namanya kasus Pina ini ditutup. Udah meminta kepada presiden katanya agar dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya kenceng kemarin.
Katanya kenceng kemarin. Nyata nggak omongan saya itu? Nyata kan? 100% kan? Ada apa gitu loh setelah Deddy Mulyadi, Bapak Deddy Mulyadi itu mengungkap semua fakta-fakta ini, penelusuran pertama nih, penelusuran ke Bapak Cecep. Bapak Cecep nikah di bawah tangan katanya. Dijawab sama Bapak Deddy, kenapa nggak nikah di bawah kasur? Umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya Pak Cecepnya, setelah ditelusuri yang namanya Bapak Deddy Mulyadi kemarin. Ada yang percaya kira-kira ada orang laki-laki menikah umurnya 12 tahun? Bukan, ini foto Peggy sama mama sama ibu. Oh, ini mirip ya sama ibu ya, Opa. Coba. Ini waktu ibu usia berapa, maaf ibu? 2020 itu. 2020 berarti 2040. 40 ya. 40 Ya, Oke. ya guys ya, ini Ya. fotonya guys ya. Ini diupload di 20 Mei 2020. Ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ini foto Peggy sama ibu bupati. Ngapain panik? Yang panik itu justru pengikut Widya karena takut. Permisi Bu, izin setit sebentar ya, permisi ya. Sini warga Lampung ngumpul. Nah, ini ya calon wali kota warga Lampung, Bandar Lampung. Itu contohnya seperti ini. Maaf Bu ya sebelumnya. Bu, kenapa kita harus takut jadi pengikutnya Ibu Widya? Yang saya ikutin tuh bukan Bu Widya aja, semua saya ikutin. Nah, jadi di sini saya bisa memilah mana itu yang benar, mana itu yang tidak, mana yang patut kita kagumi, juga mana yang patut tidak kita kagumi. Kan seperti itu. Mereka punya hak Bu, punya hak masing-masing karena dia punya argumen masing-masing. Jadi jangan salahkan mereka Bu. Biarpun dia pengikut Bu Widya ya kan, bukan berarti mereka itu menuhankan Bu Widya. Mereka juga punya Tuhan sendiri-sendiri. Kalau agamanya Kristen ya Tuhannya siapa, Katoliknya siapa, kan seperti itu. Ibu itu aneh, yang aneh itu ibu. Kenapa coba ada di ibu? Nah inilah, ibu itu justru menjatuhkan image ibu sendiri loh di sini. Jadi warga Lampung akan tahu. Nah calon pemimpin saya kok seperti ini, seperti itu. Jadi mereka kalau sudah tahu maka akan berpikir 1000 kali untuk pilih ibu. Jadi ibu tuh harus hati-hati. Ibu, di atas langit masih ada langit. Jadi ibu tuh jangan sombong dulu. Ya Bu ya, jangan sombong. Kayak contohnya ibu tuh bukan hakim yang menentukan, tapi kenapa ibu juga sudah menentukan kalau Peggy Setiawan atau Peggy alias Kuli Bangunan sudah ibu vonis kalau dia adalah otak kasus Vina dalam pembunuhan. Apakah itu patut seorang lawyer? Coba saya tanya. Ibu tuh bukan hakim, tapi ibu sudah menvonis duluan. Entah itu benar, entah tidak. Itu kan baru proses Bu, jadi tersangka Bu. Tapi kenapa udah ibu vonis di situ? Di situ pun ibu sudah tidak benar. Jadi ibu hati-hati kalau berbicara. Saya seorang netizen, rakyat kecil. Saya tidak sekolah Bu, nol kecil pun tidak. Boro-boro mau SD. Tapi sedikit dan banyaknya saya juga tahu. Itulah ternyata karakter ibu itu seperti itu. Memang benar ya apa yang dikatakan sebelah kemarin, ibu ya dikritik habis dikulitin juga di situ. Memang ibu tuh orangnya tinggi hati, congkak, tidak bisa dikritik. Jadi ibu hati-hati, saya ingatkan sekali lagi ya Bu ya. Ibu di sini adalah calon wali kota Bandar Lampung ya kan. Jadi dengan seperti itu ibu menjatuhkan image ibu sendiri. Karena yang saya lihat di komen-komen itu udah banyak warga Lampung kalau dia tidak akan milih ibu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong ya Bu ya. Kalau gitu saya minta maaf, kalau saya salah saya juga minta maaf. Jadi saya sekedar mengingatkan ibu aja di sini. Permisi. Wassalamualaikum. Wah, itu dia videonya, betul-betul kayak terbukti ya, makin nambah gitu ya fakta-fakta baru
Kali ini fakta ijazah Peggy palsu ya. Wah, bahkan ada yang terbukti di sini kalau nomor NIP-nya nggak ada. Bahkan kayak sekedar jadi aja, sekedar ada nama Peggy Setiawan gitu, padahal terdaftar atau tidaknya itu nggak terdaftar gitu, nggak terbukti terdaftar ya kan. Wah, itu videonya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.